Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 pengantar akuntansi 1 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Rizal Nugraha dengan NPM 2134031182. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Misal salon, akuntan, firma hukum, dan jasa kebersihan ialah contoh bisnis jasa. Beberapa bisnis jasa juga menjual produk, misalnya salon menjual cat kuku atau obat penghilang ketombe. Tetapi sebagian besar pendapatan bisnis berasal dari menyediakan jasa yang disediakan salon tersebut. Selanjutnya, pengeluaran khusus untuk bisnis jasa ini sebagai besar berfokus pada biaya overhead. Biaya tenaga kerja seringkali menjadi pengeluaran terbesar. Lalu ada juga biaya yang biasanya digunakan untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghadirkan layanan terbaik. Selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis bisnis yang menjual barang atau produk. Contoh dari bisnis dagang adalah termasuk toko pakaian retail, toko bahan makanan, dan toko buku. Beberapa bisnis memproduksi barang yang mereka jual. Ada juga usaha dagang lain membeli dan menjual barang yang mereka beli secara grosir, atau bisa juga kombinasi keduanya. Nah, jika perusahaan dagang menghasilkan barang untuk dijual, maka perusahaan ini tidak hanya memiliki biaya operasional normal yang dimiliki setiap bisnis, tetapi juga memiliki biaya produksi, seperti membeli bahan baku dan tenaga kerja untuk memproduksi barang. Di sisi lain, bisnis perdagangan yang membeli barang jadi harus membeli barang tersebut dan memfokuskan pada proses penjualan kembali produk atau barang yang telah diambil dari pemasok dengan memanfaatkan selisih penjualan. Ciri-ciri perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa yang pertama, tidak memiliki harga resmi standar di pasaran. Kedua, hanya menjual jasa tanpa produk fisik yang bisa dilihat. Ketiga, tidak membutuhkan modal atau bahan produksi. Perusahaan dagang yang pertama, menjual barang yang diperoleh dari pemasok. Harga pokok produksi harus dihitung untuk memudahkan menentukan harga penjual barang, membutuhkan modal atau bahan produksi. Siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa memberikan layanan khusus kepada pelanggannya. Layanan ini dapat berkisar dari konsultasi profesional seperti dari dokter dan pengacara, hingga pekerjaan rumah tangga seperti pembersih karpet dan perawatan anak. Perusahaan jasa dapat menyediakan layanan ini sebagai penawaran satu kali atau secara berkelanjutan. Mereka juga dapat memilih untuk menagih pelanggan berdasarkan layanan yang disediakan, seperti per jam atau skema penagihan mereka sendiri. Perusahaan jasa menentukan laba bersih dengan mengurangkan biaya operasional dari pendapatannya. Siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dimulai ketika pelanggan membayar layanan tersebut. Namun, perusahaan jasa seringkali menunggu beberapa minggu atau bulan antara waktu mereka menagih pelanggan dan waktu mereka menerima pembayaran. Saldo yang belum dibayar atas faktur ini mewakili piutang yang berpotensi menjadi pendapatan tetapi tidak diperhitungkan dalam siklus akuntansi. Pada siklus akuntansi pada perusahaan dagang, perusahaan dagang memberi atau membuat produk lalu menyimpan di gudang dari satu pemasok atau lebih untuk dijual kembali kepada pelanggan. Pelanggan ini dapat menjadi pembeli eceran atau grosir. Perusahaan dagang harus mencatat transaksi pada pembelian dan penjualan barang inventaris mereka. Pencatatan transaksi persediaan yang akurat menentukan apakah perusahaan dagang telah menghasilkan laba atau tidak, sehingga tahapan dalam proses siklus akuntansi berperan sebagai pedoman dalam menghitung laba perusahaan. Perusahaan dagang menentukan laba bersihnya dengan mengurangi biaya operasional dan harga pokok penjualan dari pendapatannya. Sementara perusahaan jasa dapat menunggu berbulan-bulan untuk melihat pendapatan dari transaksinya. Sebagian besar perusahaan dagang segera menyadari pendapatan mereka selama transaksi.
Transaksi dimulai ketika pelanggan membayar barang mereka dan perusahaan dagang mengirim barang tersebut. Proses ini memungkinkan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi dan memulai siklus akuntansi tanpa penundaan. Laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas selama satu periode akuntansi. 2. Laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang menyajikan rincian pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi di perusahaan. 3. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal ekuitas suatu perusahaan yang terjadi selama satu periode akuntansi. 4. Laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar di suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa yaitu terletak pada akun-akun yang tertera, di mana ada akun yang termasuk dalam laporan keuangan perusahaan dagang namun tidak ada dalam laporan keuangan perusahaan jasa seperti akun pembelian, penjualan, persediaan, beban pokok penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, dan lainnya. Jenis-jenis transaksi akuntansi pada perusahaan dagang dan pada perusahaan jasa. Ada beberapa jenis transaksi pada perusahaan dagang yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik itu toko, perorangan, maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi pembelian barang dagang secara tunai dan transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua ada retur pembelian. Pada saat transaksi, perusahaan dagang membeli barang dan mendapati barang yang dibeli mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak perusahaan akan mengembalikan barang tersebut. Yang ketiga, ada penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang adalah penjualan barang yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang keempat, ada retur penjualan dan pengurangan harga. Pada saat transaksi, perusahaan dagang, retur penjualan dan pengurangan harga pada transaksi perusahaan dagang merupakan transaksi yang terjadi karena pengembalian suatu barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Yang kelima, ada potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan untuk membuat pembeli agar segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Yang keenam, ada beban angkut pembelian. Dalam transaksi perusahaan dagang, beban angkut pembelian merupakan beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Yang ketujuh, ada persediaan barang dagang. Dalam transaksi perusahaan dagang, transaksi persediaan barang dagang merupakan jumlah persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode tertentu. Yang kedelapan, ada pembayaran hutang. Apabila perusahaan mempunyai hutang, maka Anda atau pembeli wajib melakukan pelunasan utang kepada pihak kreditor. Yang kesembilan, ada penerimaan piutang. Apabila perusahaan atau pihak penjual memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli, maka yang harus dilakukan adalah mencatat pelunasan tersebut ke dalam pembukuan. Ada juga beberapa jenis transaksi akuntansi pada perusahaan jasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Transaksi pembelian perusahaan jasa sendiri diantaranya pembelian perlengkapan kerja dan peralatan. Kesemuanya dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan dalam hal pelayanan. Yang kedua, ada pendapatan. Seperti perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga memiliki berbagai tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Pendapatan ini haruslah dicatat pada daftar pembukuan tunai dan kredit. Pendapatan dari perusahaan jasa sendiri diantaranya didapat dari berbagai layanan yang telah ia berikan. Karenanya, kemudian pengusaha jasa akan memberikan berbagai layanan terbaik kepada pelanggannya. Yang ketiga, ada pembayaran beban-beban lainnya. Selain pengeluaran yang dilakukan saat membeli berbagai keperluan seperti pada berbagai perlengkapan dan peralatan, perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan. Contohnya pada beban tagihan listrik, administrasi telepon, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada penerimaan piutang. Hutang piutang sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara kredit kepada pengguna, sehingga sesuai kesepakatan atau kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu yang dibutuhkan pencatatan perusahaan dalam hal ini. Yang kelima, ada penanaman modal atau investasi. Saat perusahaan jasa pertama mendirikan, pasti ada setoran modal dari para investor serta pemilik. Semua transaksi investasi ini harus dicatat dengan baik apabila jika modal atau dana tersebut datang dari pihak yang lainnya.